Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Cikal Cendekia yang saya banggakan, mudah-mudahan tetap selalu bersemangat dalam belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Simak materi video berikut dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 6 ya. Yang pertama adalah membuat dokumen baru, menambahkan teks ke halaman dokumen, menggandakan teks, menghapus teks di halaman dokumen, menggunakan perintah undo dan redo. Kemudian yang terakhir menambahkan simbol dan rumus ke halaman dokumen. Jadi ini adalah bab 2 yaitu tentang membuka dan mengedit dokumen ya. Yang pertama kita coba untuk membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, kita bisa mengklik di toolbar ini, kemudian klik toolbar ini, kemudian kalau kita sudah diklik, dia akan muncul New Microsoft Document. Atau bisa juga klik kanan pada desktop, kita klik new, kemudian pilih Microsoft Word Document. Atau cara yang ketiga, ketika kita sudah punya dokumen yang sudah ada, kita ingin membuka dokumen baru, kita tinggal mengetik file, kemudian new. Kita pilih blank dokumen. Nah, itu adalah 3 cara membuka dokumen ya. Kita kembali ke sini. Kemudian yang kedua adalah menulis teks. Menulis teks ini kita tinggal arahkan kursor aja dan kita tulis, misalnya nah ini yang berkedip-kedip ini adalah kursor ya. Untuk memindahkan kursor, kita bisa menggunakan mouse dengan klik kiri kepada teks yang kita ingin pindah kursornya ini ya. Misalnya kita ke sini untuk menambahkan teks, atau pindah ke klik kiri di atas untuk menambahkan teks. Sedangkan cara yang kedua adalah menggunakan keyboard. Untuk memindahkan kursor dengan menggunakan keyboard, kita tinggal menggunakan tombol arrow ya, kanan kiri atas bawah seperti ini. Atau menggunakan shift untuk atau menggunakan kombinasi keyboard ya. Maksud saya tidak menggunakan shift tapi menggunakan tombol kombinasi keyboard seperti ini. Ya, seperti ini ya. Seperti ini tombol keyboard untuk memindahkan kursor. Nanti linknya bisa di-download di deskripsi di bawah. Selanjutnya, yang ketiga adalah mode insert dan overtype. Ini saya hapus dulu ya. Maksudnya apa? Mode insert ini misalkan kita menulis Nah, insert ini adalah menyisipkan kata di tengah-tengah kata tersebut, di tengah-tengah kalimat tersebut ya. Misalkan ini what your name, ini kita kurang is. Jadi kita klik di sini untuk menambahkan is, begitu ya. Ini adalah menyisipkan. Bagaimana dengan overtype? Ini ya, overtype itu adalah mengganti kata-kata setelah is ini dengan kata-kata lain. Tapi kita harus mengaktifkan dulu. Caranya mengaktifkan overtype itu kita klik pada status tab ini ya. Kita klik kanan,
Terus kita mengaktifkan overtype. Ini sudah diaktifkan ya. Kita klik overtype, kemudian kita tulis nah begitu ya. Jadi mengganti otomatis. Jadi overtype itu bedanya dia menghapus otomatis dengan kata-kata yang baru, begitu ya. Itulah bedanya. Mengaktifkannya bisa dengan seperti ini, diklik di sini, atau menggunakan klik file, kemudian account, kemudian ke option maksud saya ya, kemudian ke sini, ke advance, kemudian ini diaktifkan ya, use overtype mode ini diaktifkan, terus klik OK. Kemudian yang keempat adalah memilih teks. Nah, untuk memilih teks ini bisa menggunakan keyboard dengan cara di blok seperti ini, ke kiri ke kanan, atau menggunakan ini menggunakan mouse maksud saya. Ini menggunakan mouse untuk memilih dari kiri, memblok dari kiri ke kanan, atau menggunakan keyboard. Menggunakan keyboard itu misalnya kita memilih dari kiri ke kanan ini semua kalimat yang di sini ke arah kanan itu memakai shift, kemudian tahan shift, kita klik arrow ke kanan, tombol panah ke kanan seperti ini ya. Nah, untuk tombol kombinasi keyboard yang lain untuk memilih teks bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Ada banyak, ada beberapa ya. Nanti ini bisa di-download di link deskripsi di bawah video. Daftar tombol keyboard untuk memilih teks. Nah, sekarang kita ke memindahkan teks. Ini ya yang kelima, memindahkan teks. Kalau memindahkan teks ini kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan cut kemudian paste. Misalkan kita ini ya, kita cut dulu, Ctrl X ya. Dan kita pindah ke sini misalkan. Nah, jadi nomor 11. Atau dengan drag drop ya. Nah, seperti ini. Dia ini menggunakan mouse ya. Di blok dulu kalimatnya, kemudian kita klik kiri, kemudian digeser ke atas atau ke bawah. Disesuaikan mau taruh kemana gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Untuk yang cara pertama menggunakan fitur cut. Kita blok dulu ya. Kemudian pindah ke bawah misalkan, paste gini ya. Atau menggunakan drag and drop. Digeser, klik kiri, terus tahan, kemudian pindah kemana yang kita inginkan. Nah, sekarang yang untuk menyalin teks ini, menggandakan teks maksudnya ya, kita bisa pakai copy ya, copy, Ctrl C, kemudian paste. Di blok dulu, Ctrl C, kemudian paste gitu ya. Kemudian untuk yang ke-8, yang ke-7 ya, menghapus tag itu kita bisa menggunakan tombol backspace ya, backspace menghapus begini pada keyboard, atau kita blok semuanya pada kalimat tersebut, kemudian kita klik delete di keyboard ya. Begitu. Ada beberapa cara ya. Kemudian
perintah undo dan redo. Ada kalanya ketika kita menulis itu ada yang salah, kemudian kita mengembalikan ke tulisan yang lebih awal. Misalkan kita menulis name, di sini kita tulis, nah ini salah, kita kembalikan lagi dengan ketika tulisan itu masih what is your, jadi kita klik undo ya. Begitu ya. Kalau redo itu kebalikannya, redo itu mengembalikan ke tulisan yang sudah pernah kita ketik ya. Ini kita undo dan redo. Nah, jadi bedanya kalau undo itu mengembalikan tulisan seperti sebelumnya, kalau redo itu kebalikannya, yaitu mengembalikan ke mode yang sudah ketikan yang sudah agak panjang begitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya aja. Coba kita ketik lagi. Nah ini ya. Jadi ini dia akan jadi undo itu mengando atau membatalkan ya, membatalkan ketikan yang sudah kita pernah ketik. Kalau redo itu tidak membatalkan tapi meneruskan. Nah seperti ini, kurang lebih seperti itu ya bedanya ya. Sekarang menambahkan simbol. Nah ada kalanya ketika kita mengetik itu tidak semua tulisan di keyboard itu ada simbolnya, jadi kita butuh bantuan insert simbol. Kita ketik insert, kemudian masukkan simbol yang kita inginkan. Kalau misalkan di sini kurang, kita butuh lebih banyak lagi simbol, kita klik simbol ya, dan kita pilih simbol yang kita inginkan ya. Misalkan misalnya untuk keperluan rumus-rumus fisika, misalkan alfa, beta, dan gamma, di sini juga ada semua ya. Untuk keperluan misalnya untuk IPA ini, rumus-rumus IPA atau matematika, simbol-simbolnya ya. Sekarang untuk yang menambahkan persamaan rumus. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kita di sini ada rumus seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ini V sama dengan akar X per Y. Caranya adalah kita insert dulu, kita klik insert, kemudian klik equation. Kita tulis dulu V sama dengan ya. Dan kita cari akar ya. Akar itu ada di sini. Di radikal 1. Nah, ini. Dan kita klik kotak di dalam akar itu dengan persamaan. Nah, ini. Fraction. Nah, kita tinggal isi X, atasnya X. Nah, ini tinggal diisi X, kemudian atasnya Y, bawahnya Y ya. Nanti seperti ini. Oke. Jadi nanti seperti ini. Menambahkan persamaan dan rumus. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup atau kontak WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.